Bab 715. Penggabungan unsur api. Bahkan area tempat Erik berdiri itu juga mulai terbakar dan bebatuan yang ada di sekitarnya juga mulai retak. Ini tidak bisa diteruskan, mungkin Erik akan segera mati terbakar, kata Ye Zun dengan khawatir setelah melihat semua ini. Si brewok juga menganggukkan kepalanya sambil memantau kondisi di sana. Mereka bisa merasakan betapa besarnya rasa sakit yang dirasakan oleh Erik saat ini. Kita tidak boleh duduk diam di sini, mari kita bantu dia, kata Ye Zun. Jika Erik tidak mampu melakukannya, maka kita bertiga juga harus mati bersama, kata si brewok. Setelah itu, mereka berdua pun mendekati Erik dan meletakkan tangan mereka di bagian pundak Erik dan mulai menyalurkan energi Reiki mereka ke dalam tubuh Erik. Energi Reiki dalam jumlah yang besar itu berhasil menurunkan suhu tinggi pada tubuh Erik. Semoga ini bisa berhasil, kalau tidak kita bertiga akan mati terbakar. Saat ini, tubuh Ye Zun dan si brewok mulai bergetar kencang. Erik membiarkan hantu api itu menjelajahi tubuhnya sendiri dan membiarkan hantu api itu membakar tubuhnya. Saat ini, setengah bagian dari tubuh Erik sudah berubah menjadi tubuh hantu api. Mereka yang tadinya memutuskan untuk membantu Erik itu juga bisa merasakan betapa sakitnya rasa terbakar yang disebabkan oleh hantu api ini. Namun hampir semua dari rasa sakit itu telah ditahan oleh tubuh Erik. Erik berusaha untuk menahan semua rasa sakit ini dan berusaha untuk bergabung dengan hantu api ini. Saat ini, konsentrasinya mulai kacau dan bahkan dirinya mulai merasakan kantuk yang luar biasa. Setiap hal ini terjadi, Erik akan menggertakkan giginya agar dirinya tidak terlelap di dalam jebakan yang dalam ini. Erik mulai bergabung dengan hantu api itu secara perlahan dan ia membiarkan hantu api itu unutek masuk ke dalam kerohaniannya. Brewok, aku mencium aroma daging bakar, apakah aku mulai berhalusinasi? Kata Ye Zun sambil menahan rasa sakit yang berasal dari hantu api itu. Kamu tidak salah mencium, saat ini memanglah tercium aroma daging bakar. Namun aroma itu berasal dari tubuh kita bertiga, kata si brewok sambil menahan rasa sakit. Kita hampir gosong, kata Ye Zun dengan kecewa. Saat ini, tubuh Erik sudah menghitam dan gosong. Bahkan bentuk semula dari tubuhnya juga tidak terlihat jelas lagi. Hanya saja, Erik masih bernafas dan ini bisa menandakan kalau dirinya masih hidup. Erik, semangat! Teriak mereka berdua dengan kuat karena ini merupakan satu-satunya kesempatan terakhir mereka. Saat ini, hantu api itu sudah berhasil masuk ke dalam kerohanian Erik dan di tengah kobaran api itu terlihat sebuah cahaya biru yang terus berkilau. Ini merupakan pusat energi dari kobaran api ini. Erik segera menangkap api biru itu dan segera menelan api biru itu ke dalam tubuhnya. Bergabunglah dengan tubuhku, teriak Erik dengan keras. Brak! Di dalam aula itu, tubuh Erik tiba-tiba mengeluarkan sebuah energi yang sangat kuat hingga menerbangkan Ye Zun dan juga si brewok. Semua bebatuan di atas tanah itu mulai retak dan tubuh Erik mulai mengeluarkan pancaran cahaya api berwarna biru. Tubuhnya juga mulai berkarbonisasi dan secara bertahap berubah menjadi abu. Tamatlah sudah, kata si brewok dengan putus asa. Ye Zun tidak berbicara dan hanya terus menatap Erik. Erik sudah berusaha untuk menggabungkan tubuhnya dengan hantu api tersebut dan aksinya ini tidak berhasil. Tidak mungkin, lihatlah kondisi tubuh Erik saat ini, kata si brewok sambil menunjuk ke arah Erik. Mereka berdua merasa begitu terkejut setelah melihat kulit gosong pada tubuh Erik itu mulai terkelupas dan membentuk lapisan kulit yang baru. Aura pada tubuh Erik seketika berubah menjadi begitu kuat. Dirinya terlihat seperti sebuah gumpalan api yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Kekuatan api biru ini sangatlah menakjubkan, kata Erik ambil membuka kedua matanya yang berkilau itu. Erik, apakah kamu sudah berhasil? Tanya Ye Zun dengan suara pelan. Erik menganggukkan kepalanya,
termasuk berhasil, namun jumlah hantu api yang aku miliki sangatlah sedikit. Erik menghela nafas dan merasa sedikit kecewa. Saat ini, sebuah gumpalan api mulai muncul di telapak tangannya dan api ini tidaklah sama seperti api pada umumnya. Api ini memiliki aura berbahaya yang dimiliki oleh hantu api pada umumnya. Jika dilihat dari kondisinya saat ini, dirinya sudah berhasil bergabung dengan hantu api itu. Namun dirinya saat ini hanya memiliki benih hantu api di dalam tubuhnya saja. Jika dia ingin memperkuat api biru itu, maka dia harus terus berlatih. Gumpalan api ini sangatlah menakutkan. Bahkan para pejuang yang telah mencapai fase kesempurnaan juga tidak berani mendekati tubuhmu, kata si brewok dengan ketakutan. Kalau begitu, apakah kita sudah boleh keluar? Tanya Ye Zun. Kita boleh mencobanya, kata Erik sambil menganggukkan kepalanya. Aku akan pergi mengalihkan perhatian mereka, kata Ye Zun tanpa diperintah oleh Erik kali ini. Hei pupet raksasa, tangkaplah aku, kata Ye Zun sambil melompat keluar dari dalam sekte tersebut. Pupet raksasa itu segera mengejarnya dan saat ini, Erik pun berjalan keluar dari dalam sekte tersebut. Setelah menyadari keberadaan Erik, pupet raksasa itu merasa begitu ketakutan dan terus berjalan mundur. Benar dugaan kita, pupet ini terbuat dari kayu dan dia pastilah takut akan unsur api. Ye Zun dan si brewok terlihat begitu senang setelah menyadari hal ini. Ini adalah pengekangan alamiah, meskipun kultivasi yang ia miliki lebih kuat. Namun ketika menghadapi hal-hal alamiah yang mampu mengalahkan dirinya maka dia akan tetap memilih untuk mundur. Namun setelah itu, tubuh Erik tiba-tiba bergetar dan energi hantu api itu seketika menghilang. Erik pun segera kembali masuk ke dalam sekte tersebut. Pupet raksasa ini sangatlah kuat, aku tidak mampu melawannya dalam waktu yang lama. Erik kembali berkata, ini hanya bisa digunakan untuk mengalahkan pupet-pupet ukuran sedang. Jika kamu berani keluar, maka aku memiliki cara lain, kata si brewok. Dulunya, aku pernah mendapatkan sebuah benda berharga yang bisa mengunci lawan di dalam benda berharga tersebut. Namun benda ini hanya bisa digunakan dengan cara memasang jebakan untuk lawan. Bukankah itu adalah rusuk ayam? Tanya Ye Zun. Benar, selama ini, aku merasa benda ini tidaklah berguna. Namun ini bisa digunakan di saat ini. Erik segera menatap si brewok dan berkata, maksudmu, aku menggunakan formasi untuk menarik perhatian pupet. Benar, pupet itu sangatlah kekurangan kecerdasan dan dia pastilah tidak tahu apa itu formasi, kata si brewok sambil menganggukkan kepala. Setelah mengatakan itu, dia pun memberikan benda berharga berbentuk piring bulat itu kepada Erik. Terlihat sebuah aura terpancar dari benda tersebut dan Erik menganggukkan kepalanya sambil mengeluarkan unsur api dari dalam tubuhnya. Erik lalu menggambar sebuah formasi di atas tanah dan meletakkan piring itu di tengah formasi tersebut. Setelah itu, Erik menghilangkan energi pada tubuhnya dan pupet raksasa itu segera berlari ke arahnya. Ini saatnya, kata si brewok. Di saat yang bersamaan, Erik menyalurkan sebuah energi ke arah piring bulat tersebut dan pupet raksasa itu pun melangkah masuk ke dalam formasi tersebut. Terlihat sebuah pancaran sinar berwarna emas mulai menyelimuti tubuh pupet raksasa tersebut. Pupet itu mulai berteriak kesakitan dan berusaha melawan serangan tersebut. Cahaya emas itu sangatlah misterius. Cahaya itu mulai membuat ukuran tubuh pupet raksasa itu menjadi semakin kecil dan tiba-tiba masuk ke dalam piring bulat tersebut. Kemana pupet raksasa itu akan dibawa setelah masuk ke dalam piring tersebut? Tanya Ye Zun. Aku juga tidak tahu. Namun pupet raksasa ini akan kembali keluar jika piring ini hancur. Oleh karena itu, piring ini tidak bisa digunakan lagi. Si brewok menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kalian tertarik? Aku tidak membutuhkannya lagi.
Aku juga khawatir kalau nantinya aku tidak sengaja menghancurkan piring ini dan melukai diriku sendiri. Setelah berpikir selama beberapa saat, Erik pun menyimpan piring bulat tersebut. Meskipun benda ini sangat berbahaya, namun benda ini sangatlah berguna dan kemungkinan akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.